Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk terus mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan cara mengi'rab dalam bahasa Arab menggunakan petunjuk i'rab binar dari Yayasan Bisa. Kita masuk pada bab i'rab fi'il. Fi'il itu dilihat dari perubahannya dibagi menjadi dua, yaitu fi'il yang mabni atau tetap, yang kedua fi'il yang mu'rab, berubah. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus ke i'rab fi'il yang mabni dulu. Oke. Baik, Anda bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mengi'rab fi'il maka wajib dicari fa'ilnya. Nah, jadi ketika ada fi'il, ketika kita mengi'rab ya. Setelah kita mengi'rab fi'ilnya, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il madi, nah, wajib kita harus mencari fa'ilnya. Apakah nanti fa'ilnya itu dhamir mustatir yang tersembunyi atau tidak nampak, ataukah juga dari isim yang nampak, isim zahir ya. Itu. Terus untuk jika fa'ilnya bersambung pada fi'ilnya, fa'il tersebut harus disertakan dalam i'rab fi'ilnya. Jadi nanti kan ada fa'il berupa yang bersambung ke fi'il itu berupa huruf ya, bisa ta, bisa wawu. Nah, itu nanti mengirobnya itu disambung atau disertakan pada fi'ilnya. Ya, nanti insya Allah ada contohnya ya di bawah. I'rab fi'il mabni. Format standar fi'il yang mabni adalah, format standar itu maksudnya rumusnya. Rumus yang pertama, dituliskan jenis fi'il mabninya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi apakah dia itu fi'il madin, fi'lun madin, fi'lu amrin. Baik. Ini ada fi'lun mudhari'un. Nah, kalau kita kan sudah paham ya fi'il madi itu semua itu mabni, fi'il amr juga mabni. Nah, di sini kalau ada fi'lun mudhari'un ya. Padahal fi'il mudhari'un itu kan mu'rab ya. Nah, kenapa kalau di sini ada kira-kira? Ada yang bisa jawab teman-teman? Nah, jadi fi'il mudhari itu semuanya itu mu'rab ya teman-teman, kecuali pada ada di dua tempat, yaitu dhamir apa? Dhamir hunna sama dhamir antum. Afan antunna. Dhamir hunna sama dhamir antunna. Nah, misal fil doroba yadribu, dhamir hunnanya kan yadribna. Jadi dia di situ bersambung dengan nun niswah ya, sama tadribna. Jika fiil mudhari bersambung dengan nun niswah, itu dia mabni dengan sukun ya. Dan nunnya di situ, nun niswahnya di situ sebagai fa'il. Nah, ini ada fi'lun madin mabniun lil majhuli. Nah, fi'il madi dibangun untuk ini diartikan kata kerja pasif ya. Nah, mabniun di sini itu kita artikan bukan lawan dari mabni yang mu'rab ya. Biasanya kita kan lawannya mu'rab kan mabni. Nah, mabniun di sini itu bukan lawan dari mu'rab. Artinya ini dibangunnya. Fi'il madi dibangun untuk kata kerja yang pasif. Nah, karena nanti ketika kita mengiraf fi'il majhul yang fi'il mudhari majhul yang mu'rab, yang mu'rab, nanti misal kata yadribu ya. Kalau majhul kan berubah menjadi yudrobu. Nah, nanti kita mengirafnya kan dia kan mu'rab ya. Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli. Nah, itu tetap ada kata-kata mabniyun lil majhuli. Nah, marfu'un wa alamatu raf'i
dhammatun dhahiratun fi akhirih ya gitu. Terus nanti kita sebutkan naibul fa'ilnya karena dia fi'il yang majhul. Ini mabni di sini bukan lawan dari yang mu'rab, tapi diartikan dibangun. Nah, gitu. Di sini ada fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. Nah, kenapa kok ada fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul? Nah, padahal fi'il mudhari' kan mu'rab ya. Tapi di sini kok dituliskan di kelompok fi'il yang mabni ya. Jawabannya sama dengan yang tadi fi'il mudhari' yang tadi yang ini ya. Indomir hunna sama antunna ya. Kalau dia berubah bentuk majhul. Misal contohnya kalau hunna kan aslinya kalau dia maklum kan ya ribana gitu ya. Berubah menjadi yud robana gitu. Di sini ada fi'lun madin nakisun. Nah, fi'il madin nakisun itu kana dan saudara-saudaranya ya. Kana wa akhwatuha. Nah, kita misalnya mengi'rab kana fi'lun madin nakisun gitu ya. Ini juga ada fi'lun mudhari'un nakisun. Nah, sama. Ini ada fi'il mudhari yang mabni dan nakis ya. Karena di domir hunna sama antuna ya. Jadi yakunna sama takunna. Gitu ya. Itu fi'il mudhari yang nakis. Nah, fi'il amr yang nakis. Nah, fi'il amr yang nakis itu ya itu apa uh, ketika kita mengirab kun kayak kana yakunu kun. Nah, misal gitu kun kan fi'il amrnya kun. Nah, kita irab fi'lu amrin nakisun gitu ya. Jadi seluruh fi'il amr yang nakis itu kita irab pada keterangan nakisun. Nah, kayak kana tadi ya. Kana yakunu kun katakan kun jadilah kan gitu kan ya. Atau qala yakulu kul. Nah, kul beserta tasrifannya ke bawah seluruh fi'il amr itu kita irab fi'lu amrin nakisun. Nah, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa bisa cek nanti apa benar nih apa yang Anda katakan, bisa cek satu-satu ya di tempat-tempat yang di Eropa yang seperti yang Anda jelaskan tadi. Nah, rumus yang kedua dituliskan mabni dan tanda mabninya. Nah, ini kita bahas. Nah, setelah kita mengirob fi'lun madin atau fi'lu amrin, nah, kita setelahnya kita tulis tandanya. Yaitu mabni dengan apa ya? Nah, ini ada mabni dengan sukun. Nah, mabni dengan sukun itu contohnya ya, misal fi'il madi domir anta. Ya, dorobata. Nah, semisal itu ya. Dorobata baknya disukun. Nah, dia mabni dengan sukun. Taknya itu di situ adalah fa'il. Nah, ini ada mabni dengan dhammah. Nah, kira-kira apa? Mabni dengan dhammah itu apa? Mabni dengan dhammah itu seperti fi'il madi domir hum ya, domir hum kayak dorobu banyak kan domah ada banyak dorobu. Nah, dia itu mabni dengan domah dan wawul jamaah itu dia sebagai fa'il. Nah, ini ada mabni dengan fathah. Nah, kalau mabni dengan fathah ini kita insya Allah sudah sering ya. Fi'il madi domir huwa ya. Nah, terus di sini ada mabni dengan sukun muqaddarah. Nah, ini sukun muqaddarah dan domah muqaddarah ini anak cari qadarullah sebatas ilmu ana. Ini nggak ketemu ini. Ana sudah tanyakan dari beberapa senior ana dan tidak ada yang belum ada yang menjawabnya. Nah, jadi untuk sukun muqaddarah, sukun yang tersembunyi ini apa maksudnya? Sukun tersembunyi sama domah tersembunyi ini ana pribadi belum menemukannya. Kalaupun fiil nakis yang apa namanya yang domir hunna sama
antunna kan yang kan dia kan misal kalau yang nomor hunna fil nakis dari kana yakunu kan yakunna nunnya ditasydid. Nah, di situ kan harusnya kan yakun nunnya kan dua, yakun nunnya yang pertama disukun dan yang kedua di fathah karena dia itu ada nun yang bergandengan dua makanya ditasydid. Apakah maksudnya itu? Allahu a'lam, mana mana sendiri belum ada jawaban ya. Terus itu yang apalagi yang ini dhammah muqaddarah ini juga anak belum menemukan ya. Dan pertanyaan juga belum ada jawaban deh. Jadi nanti teman-teman barangkali ada yang menemukan jawabannya bisa kita diskusikan deh. Baik. Nah, kalau ini fathah muqaddarah, jadi fiil madhi yang berakhiran huruf alif ya, kayak ta'ala. Kita sudah sering mengiraf ta'ala itu fathah muqaddarah ya. Nah, ini ada membuang hat ala hatfin nuni, membuang huruf nun. Ini tadi apa yang bacanya karena di sini ada ala bacanya uh, fathin mabniun alal fathin muqaddarin ya. Jadi di kasrah ya. Di sini ada hatfin nuni, membuang huruf nun. Nah, teman-teman bisa cek. Nah, jadi tandanya yang membuang huruf nun itu di domir antuma, antum sama anti. Fiil apa kira-kira? Fiil amr ya. Fiil amr yang domir antuma baik yang mu'annas maupun yang mudzakkar sama domir antum, domir anti. Misal id riba, nah itu kan aslinya ada nunnya dibuang. Jadi mabni dengan membuang huruf nun. Id ribu, nah, itu tandanya dengan membuang huruf nun. Id ribi berarti. Jadi teman-teman bisa jumpai ketika tanda mabni dengan membuang huruf nun itu pada fiil amr, domir antuma, antum sama anti ya. Baik. Ya, yang ini mabni ala hatfi harfil ilati. Hatfi harfi ilati. Jadi bacanya hatfi, nya jangan ditanwin, harfi juga jangan ditanwin karena ini idhofah bertingkat ya. Nah, al-ilati. Ini teman-teman bisa menjumpainya ketika teman-teman mengi'rab fi'il amr pada domir anta ya. Nah, tapi fi'il amr yang mu'tal ya, yang diakhiri dengan huruf ilat ya. Huruf ilat kan ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, kasihkan satu contohnya. Nah, misalkan fi'il da'ah ya da'u. Da'ah, ainnya dipanjangkan, da'ah ya da'u. Nah, itu kan diakhiri dengan huruf ilat. Nah, nanti fi'il amrnya uda'u. Uda'u itu pakai hamzah wasol, dal disukun sama ain domah. Jadi tanda mabninya dengan membuang huruf ilat. Misal fi'lun amrin mabniyun ala hatfi harfil ilati gitu ya. Teman-teman nanti bisa cek ya satu-satu ya dari penjelasan yang Ana jelaskan tadi bisa cek, bisa buka aplikasi atau buku sorofnya ya, tempat-tempat mana yang telah Ana jelaskan tadi. Yang tiga, rumus yang ketiga di sini ada khusus fiil mudhari dan fiil amr jika bersambung dengan nun taukid sakilah. Sakilah itu secara bahasa artinya berat dan nun taukid khafifah. Khafifah secara bahasa adalah ringan. Dituliskan alasannya dan i'rab nun taukid tersebut. Nah, alasannya apa nih? Jadi nun taukid itu hanya bisa masuk ke fi'il mudhari dan fi'il amr ya. Tidak bisa masuk ke fi'il madhi. Ya.
Misal ini ada lanjutan dulu ya membacanya. Teruskan alasan i'rab nun taukid tersebut. Ini ada li'ittisalihi binunit taukidi. Nah, karena bersambungnya dengan nun taukid. Nah, nun taukid sakilah itu nun taukid yang ada tasydidnya. Kalau khafifah yang nun sukun kita aja. Misal kata gini. Kalau dia kan kondisi standar normal kan yadribu. Nah, dia telah memukul. Ditambah nun taukid sakilah menjadi yadribanna. Nah, awalnya fil mudhari itu yadribu kan mu'rab ya. Karena bersambung dengan nun taukid dia menjadi mabni dengan fathah gitu. Mabni dengan fathah. Nah, kalau nun taukid sakilah diakhiri dengan nun yang bertasydid ya. Menjadi yadribanna. Aslinya yadribu menjadi yadribanna. Itu untuk yang sakilah. Terus untuk yang khafifah itu menjadi yadriban. Itu aja. Dia benar-benar sedang memukul. Nah, terus kalau ada pertanyaan, nun taukid sakil sama khafifah itu lebih penekanannya lebih kuat mana? Lebih kuat yang nun taukid sakilah ya. Gitu. Jadi semisal ana mengirab yadribanna. Nah, kita sebutkan dulu fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathi. Nah, kan yadriban baknya kan di fathah ya, mabniyun 'alal fathi. Nah, kenapa kok mabniyun 'alal fathi? Dijelaskan di alasannya. Li'ittisalihi karena bersambungnya binunit taukidi dengan nun taukid. Nah, karena tadi ana milih yadribanna, nah berarti nun taukid sakilah. Binunit taukidi as-sakilati gitu ya. Kalau nanti ana milih yadriban, berarti nun taukid khafifah. Nah, ada bedanya cuma di penjelasan antara sakilah sama khafifah gitu ya. Terus di bawahnya ada penjelasan lagi nih. An-nunu al-musyaddatu afan an-nunu al-musyaddadatu dan nun yang bertasydid harfu taukidin mabniyun alal fathi. Jadi nun yang tadi yadriban. Nah, setelah kita mengirab fiilnya yang mabni dengan fathah, terus kita jelaskan karena dia bersambung dengan nun taukid sakilah. Nah, terus nunnya lagi, nun yang bertasydid lagi dijelaskan. An-nunu al-musyaddadatu harfu taukidin mabniyun alal fathi. Nah, itu kalau nun taukid sakilah. Tapi kalau nun taukid khafifah yang dia itu tandanya dengan sukun dijelaskan an-nunu as-sakinatu nun sakinah harfu taukidin mabniyun ala sukunan. Itu kalau untuk nun taukid sakilah ya. Ini ada keterangan lagi nih. Ini khusus fi'il madhi jika bersambung dengan tak taknis dituliskan wa ta'u alamatu at-ta'nisi at-ta'nisu wa ta'u alamatu at-ta'nisi ya. Sini bacanya ini diharokati dengan kasrah ya karena ini mudhaf ilaih ya. Nah, contohnya apa ini? Contohnya kita ketika mengirab fi'il madhi dhamir hiya sama dhamir huma. Dhamir hiya sama dhamir huma yang muannas. Dorobat sama dorobata. Nah, anak kasih contohnya misal kita mengirab dorobat ya. Fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Nah, itu. Wa ta'u alamatu at-ta'nisi ya gitu ya. Ditambahi taknya itu wa ta'u alamatu ta'nisi. Ta'nisi itu tanda kalau dia itu muannas ya. Terus selanjutnya kita mengirab fa'ilnya wal fa'il dhamir mustatirun jawasan takdiruhu hiya gitu ya. Gitu.
sama domir huma. Domir huma itu yang muannas jika dorobata, nah, taknya itu juga tak tanis dan alifnya itu nanti sebagai fa'il gitu. Baik. Rumus yang keempat, jika fa'ilnya atau naibul fa'il atau isim fa'il nakis, maksudnya isim fa'il nakis itu isim kana kayak gitu ya, bukan dari isim zohir tapi berupa domir mustatir. Nah, dituliskan, nah, misal kita mengirab kana, berarti kan dan tidak ada isim yang zohir, berarti kan isim kananya itu dari uh, domir mustatir ya, atau bisa juga dari naibul fa'il ketika kita mengirab dzuriba gitu ya, dipukul. Nah, maka dituliskan, nah ini nih, wal fa'ilu wa naibul fa'ili wa ismu kana. Nah, tergantung nanti tergantung katanya ya. Nah, domirun mustatirun fihi, domir yang tersembunyi di dalamnya. Nah, di sini ada pilihan jawazan sama wujuban. Nah, untuk jawazan itu bisa teman-teman jumpai ketika mengiraf fiil domir huwa sama hiya ya. Nah, itu untuk jawasan. Kenapa kok disebut jawasan atau boleh ya? Katakan boleh atau jawasan. Boleh itu fa'ilnya dari isim yang zahir yang nampak. Kayak dzaraba Hamidun. Nah, Hamid telah memukul. Atau juga doroba. Doroba itu ketika tidak ada Hamidun. Maknanya dia telah memukul. Nah, fa'ilnya yaitu domir mustatir. Makanya dikatakan boleh ya. Boleh menggunakan domir mustatir, boleh menggunakan isim yang zahir. Makanya dikatakan boleh. Nah, kalau wujuban, wujuban itu wajib. Itu teman-teman bisa jumpai pada uh, domir fiil domir anta. Di situ domir ana dan domir hafan domir. Jadi uh, domir anta ya, tetap domir anta yang fiil mudhari ya, fiil mudhari domir anta. Terus fiil mudhari domir ana sama fiil mudhari domir nahnu. Itu nanti di i'rab wujuban ya. Tapi bukan fiil madinya, bukan ya. Kalau fiil madi kalau domir anta itu taknya kan itu fa'il. Kalau domir ana taknya tunya itu juga fa'il. Kalau nahnu dorobna nanya itu juga fa'il. Ini yang Anda sebutkan tadi untuk fiil mudhari ya. Ketika kita menjumpai yang wujuban ya. Ketika domir anta pada fiil mudhari, domir uh, ana pada fiil mudhari dan nahnu pada fiil mudhari ya. Jadi dia itu dia katakan wujuban. Kenapa dikatakan wujuban? Misal anak katakan gini, adribu ana, saya benar-benar memukul. Jadi ana di situ bukan sebagai fa'il tapi sebagai taukid. Makanya dikatakan nggak boleh kita katakan fa'ilnya dalam bentuk isim yang nampak ya. Atau nadribu nahnu. Nahnunya itu bukan sebagai fa'il tapi sebagai taukid. Baik. Ya, terus sini ada keterangan lagi. Domir muttasil jika terdiri dari satu huruf dituliskan nama hurufnya. Jadi domir yang muttasil, domir yang bersambung ya. Nah, ini ada al-alifu, al-wawu, at-ta'u, an-nunu, al-ya'u. Nah, kalau ini kan fi'il madi domir nahnu ya. Tum, tuma, tuna, dan lain-lainnya. Nah, misal gini, kita mengirab wal alifu, dan alifnya ini domirun muttasilun, domir yang bersambung ya. Mabniun
Nah, ini apakah dia itu mabni dengan sukun, dengan doma, fathah, kasrah, mabni al sukuni, al domi, al fathi, al kasri, di mahalli raf'in, di mahalli raf'in apakah dia itu fa'il atau naibul fa'il atau ismu kana gitu ya, atau laisah. Baik. Nah, kasih contoh satu ya, atau di bawah ya ada contohnya. Sebentar. Oh ya, di bawah ini ada contohnya ya. Nah, ini kita bacakan dulu. Contoh i'rab fi'il madhi untuk dhamir tuma, tum dan tuna dapat dilihat pada halaman 23. Nanti insya Allah kita bahas. Jika mutal akhir itu yang diakhiri huruf ilat yang akhir ya, kayak Roma, Kola, Roma, terus apa lagi, Jaro, gitu ya. Diakhiri dengan huruf mutal akhir, alif, dan tidak bersambung akhirnya dengan apapun, ataupun mutal akhir dhamir hum, silakan merujuk ke bagian i'rab takdiri pada halaman 21. Insya Allah ini nanti kita bahas pada waktunya ya. Baik. Ini ada beberapa contoh-contohnya, Anda jelaskan. Ini ada fi'il madhi dhamir anah ini. Ro'a itu, kita i'rab yang ro'a dulu ya. Jadi ini tidak perlu ditulis ro'a. Jadi kita hanya nulis ro'a itu, titik dua, nah itu ya. Fi'lun madin mabniyun ala sukun ya. Ini kan ya-nya ada sukunnya. Ya makanya mabni ala sukun. Nah, terus nanti bisa teman-teman kasih koma ya. Atau kayak gini juga nggak apa-apa kalau nggak makan tempat ya. Domirun muttasilun. Nah, sebutkan dulu at-ta'u atau wat-ta'u dikasih huruf wawu, dikasih huruf atof ya. Wat-ta'u atau langsung at-ta'u juga boleh dengan tanda koma. At-ta'u domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Jadi taknya di sini sebagai fa'il ya. Nah, di sini ada nusirat. Nusirat itu dia fi'il mati yang majhul dari dhamir iya gitu ya. Di i'rab yang nusironya dulu ya. Fi'lun madin mabniyun lil majhuli. Mabniyun lil fathi. Nah, fi'il mati dibangun untuk fi'il kata kerja yang pasif mabni atas fathah. Nah, roknya ini kan ini mabni dengan fathah, ada harokat fathah. Wata'u, nah ini maksudnya tadi ada huruf atafnya. Wata'u alamatu taknisi. Nah, taknya ini tanda taknis. Jadi khusus yang dhamir iya sama huma yang mu'anas ya, huma yang mu'anas. Ada tak taknis. Tak taknis itu tanda kalau dia itu mu'anas ya. Baik. Wata'u alamatu taknisi. Nah, terus failnya disebutkan wana ibul fa'ili. Nah, wana ibul fa'ili dhamirun mustatirun fihi, dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Jawazan boleh takdiruhu ya gitu ya. Nah, di sini ada uktub. Uktub itu fiil amr dhamir anta ya. Fi'lun amrin, fi'lu amrin ya, dibaca fi'lu amrin karena di sini susunan mutaf ilaih ya. Kalau ini fi'lun madin ini susunan naat man'ud ya, bukan fi'lul ya, ini fi'lun dibaca dhammah tain. Kenapa kok madin? Nah, aslinya dia kan madiyun aslinya karena dia itu isim yang diakhiri ya. Orang Arab berat mengucapkan kalau dia itu nakiroh jadi madin. Tapi kalau nanti dia makrifat kemasukan alif lam, misal al fi'lu al madiyu. Nah, ada ya-nya. Afan masalah al fi'lu al madi, ada ya sukunnya. Ya sukunnya nampak. Tapi kalau dia itu nakiroh fi'lun madin gitu ya. Nah, kalau ini fi'lun fi'lun amri, fi'lu amrin ya, fi'lu amrin. Jadi dibaca dhammah bukan dhammah tain karena dia susun mutafun ilaih. Fi'lu amrin mabniyun ala sukun wal fa'ilu dan fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Jadi dhamir anta pada fi'il amr itu wajib ya, di i'rab wujuban ya.
Karena tadi mencontohkan yang fi'il mudhari ya. Nah, di sini ada contohnya lagi untuk fi'il amr. Oke. Kita tidak boleh mengatakan fihi jawazan, nggak boleh. Fa'ilnya itu wajib yang mustatir ya anta. Gitu. Nah, di sini ada yaktubna. Yaktubna itu domir apa kira-kira? Domir hunna ya. Domir hunna. I'rab dulu. Fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun. Nah, yaktubnya ini ada sukunnya ya. Nah, terus kita jelaskan fa'ilnya. Domirun muttasilun mabniun 'alal fathi. Nah, kemudian yang muttasil ada nih, ada huruf nun. Nunnya itu domir sebagai fa'il ya. Domirun muttasilun mabniun 'ala fathi fi mahalli raf'in fa'il. Nah, gitu ya. Untuk nun yaitu sebagai fa'ilnya. Ini ada taktubanna. Nah, ini taktubanna. Dia kesambung dengan nun taukid apa namanya? Sakilah ya. Ada nun tasydidnya. Nah, di-i'rab dulu yang taktubanya dulu. Ini kalau di-i'rab ini enggak usah ditulis enggak apa-apa ya. Jadi taktubanna titik dua langsung fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi ya. Taktuba di sini ada baknya itu mabni dengan fathah ya. Fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi. Nah, di ittisalihi binunit taukidi. Nah, as-sakilati. Jadi nun taukid yang sakilah. Bersambungnya dengan nun taukid karena bersambung dengan nun taukid sakilah. Nah, setelah kita menjelaskan fi'il mudhari itu mabni dengan fathah karena bersambung dengan nun taukid sakilah, nah, kita tuliskan fa'ilnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, gitu ya. Aslinya kan dia taktubu. Taktubu kan dia mu'rab ya. Fi'il mudhari mu'rab karena dia bersambung dengan nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah, dia itu hukumnya jadi mabni dengan fathah gitu ya. Baik. Terus di sini ada penjelasan lagi nih. Setelah kita mengirab fiilnya, kita jangan lupa mengirab nunnya ini ya, nun taukidnya ini ya. Nah, ini ada nun an-nunul musyaddadatu, nun yang ditasydid ya. Harfu taukidin mabniun 'alal fathi gitu ya. Baik. Di sini ada juga nun taukid khafifah ya. Taktubanna. Nah, taktubah di'rab dulu fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi li ittisalihi bi nunit taukidil khafifati. Fi'il mudhari mabni dengan fathah karena bersambung dengan nun taukid khafifah. Wal fa'ilu dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta ya, sama ya. Nah, ini penjelasannya cuma beda. Nah, ini ada an-nunus sakinatu. Nun yang sakinah atau nun yang bersukun ya. Harfu taukidin mabniun ala sukun ya. Jadi nun yang bersukun ini dijelaskan lagi harfu taukidin mabniun ala sukun. Gitu ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk pembahasan fiil yang mabni. Ya, teman-teman ada yang kurang paham, ingin diperjelas lagi, bisa teman-teman tanyakan di grup insya Allah ya. Karena insya Allah pasti ada jawab. Kesalahan datangnya dari Ana, mohon maaf. Jika ada kesalahan dan kebenaran datangnya dari Allah. Ana akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.